Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Coba kalian bayangkan perjalanan udara yang cepat dan nyaman, itulah yang ditawarkan oleh jet airliner atau pesawat terbang. Dari debutnya yang revolusioner di tahun 1952 dengan The Havilland Comet One, hingga teknologinya yang canggih di masa kini, jet airliner telah mengubah cara kita bepergian. Tapi, apakah kalian tahu bagian apa saja yang ada di dalam pesawat terbang yang mampu membuatnya mengantarkan kita keliling dunia dengan mudah? Tentunya, dengan ukuran yang begitu besar dan berat, pastinya terdapat banyak sekali bagian dan komponen canggih dalamnya. Mulai dari rangka, mesin, kelistrikan, bagian keamanan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di video kali ini, kita akan membahas detail mengenai pesawat terbang atau jet airliner. So, berhubungan pembahasan ini akan sangat-sangat panjang. Untuk kalian yang ingin skip ke chapter tertentu, kalian bisa langsung klik timestamp yang udah kita sediakan. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke inti pembahasannya. Iya, iklan bisa diganti ke iklan menjadi sponsor nu anyar ya, tapi pakai lawan Megacools. Iklan Megacools berarti pakai template tunggu sayanya. Reverse effect. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, untuk mempermudah dan memahami setiap bagian dari pesawat yang akan kita bahas, di sini kita akan pecah menjadi dua bagian. Yang pertama bagian eksterior dan yang kedua bagian interior. Dan di sini kita akan menjelaskan dulu mulai dari bagian eksteriornya terlebih dahulu. Airframe atau rangka pesawat. Untuk bagian eksterior, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mulai dari bagian rangka pesawat atau airframe. Di sini kita akan melihat ribuan panel yang dirancang khusus agar bisa bertahan dengan umur yang panjang, yang dipasangkan menggunakan paku keling atau ripet pada material dasar yang ringan yang disebut dengan kerangka pesawat. Selanjutnya, panel-panel ini dan rangka tersebut digabungkan untuk membentuk struktur pesawat yang sangat kuat. Namun, di samping itu tetap ringan juga. Banyak dari bagian ini, terutama panel luar, terbuat dari bahan yang diperkuat serat karbon. Namun, tidak sedikit pula yang menggunakan bahan aluminium tradisional dan paduan aluminium lainnya. Selanjutnya, terdapat juga rangka vertikal, yang mana rangka vertikal ini akan menopang bentuk tabung penumpang yang dihubungkan oleh rangka panjang yang membentang dari hidung hingga ke ekor pesawat. Lalu di antara bagian-bagian ini juga terdapat jaring besar yang terdiri dari stringer, interkostal, dan sabrangka. Lanjut, pada bagian hidung pesawat, di sini kita akan melihat redom. Redom ini memiliki fungsi untuk melindungi antena atau radar cuaca yang berada di bawahnya, sekaligus memungkinkan frekuensi radio tertentu melewatinya agar radar dapat berfungsi dengan baik. Lalu, tepat di belakang redom, terdapat juga penghalang benturan burung yang berlapis ganda. Selanjutnya, balok lantai dipasangkan pada rangka untuk menopang panel lantai. Dan panel berkualitas tinggi digunakan di area dengan lalu lintas tinggi seperti kokpit atau ruangan kemudi. Sedangkan panel berkualitas rendah dipasang di bawah area tempat duduk penumpang. Di dalam sebuah riset, manusia biasanya terbiasa dengan tekanan udara di kisaran 14 psi. Oleh karena itu, bulkhead bertekanan dibutuhkan, yakni sebuah penghalang logam yang diperkuat, yang berguna untuk memisahkan area bertekanan dari area tidak bertekanan yang ada di dalam pesawat. Ini tentunya sangat penting, karena ketika pesawat penumpang terbang pada ketinggian di atas 9.450 hingga 11.600 meter di atas permukaan laut, tekanan udara hanya ada di kisaran 4 psi atau lebih rendah. Hal ini menjadikan sebagian besar bagian pesawat perlu dimanipulasi untuk meningkatkan tekanan saat dalam penerbangan dengan tujuan menjaga kondisi udara yang aman dan nyaman bagi penumpang dan awak pesawat. Area-area ini mencakup dek penerbangan dan area penumpang, ruang peralatan, serta kompartemen kargo. Di sisi lain, area yang tidak bertekanan mencakup radom, ruang roda pendaratan, tekanan sayap tengah, dan juga bagian ekor. Lalu di bagian samping, sayap akan terpasang di dekat pusat pesawat. Dari sana, kotak sayap tengah akan mengikat rangka sayap dengan badan pesawat. Serta untuk memberikan dukungan tambahan, balokil di bagian ini juga akan dipasangkan. Selain itu, fairing badan ke sayap terpasang pada balokil, dan pasangan longeron eksternal berfungsi untuk menutupi dan memperkuat titik sambung sayap yang kritis.
Selanjutnya spar sayap yang kuat dan fleksibel, membentang dari kotak sayap tengah hingga ujung sayap, dengan satu di tepi depan dan satu lagi di tepi belakang sayap. Selanjutnya lagi dari rangka sayap, sebuah pilon mesin menonjol untuk menopang mesin jet. Tautan titanium memanjang dari sayap ke pilon, sedangkan baut tegangan menghubungkan plat aluminium dan titanium untuk sambungan yang sangat kuat dan fleksibel. Beralih ke bagian belakang atau AFT pesawat, terdapat stabilisator vertikal dan horizontal, dilengkapi dengan dukungan rangka tambahan. Sementara ekor akan menampung unit daya tambahan atau APU. Lalu beralih ke bagian windows atau jendela. Kaca depan dan jendela samping pesawat ini terbuat dari 3 lapis kaca yang kuat dan melindungi dengan lapisan anti-statis. Lapisan tersebut akan berfungsi membantu menjaga kebersihan dan melindungi penumpang dari kondisi udara luar atau suhu dari udara luar. Sedangkan pada bagian jendela kabin memiliki panel luar yang lebih tebal yang terbuat dari bahan akrilik yang kuat untuk menjaga keamanan dan memberikan pandangan yang jernih. Panel tambahan dari akrilik dipasangkan juga di sekitar penumpang yang dilengkapi dengan lubang dan celah udara untuk menjaga keseimbangan tekanan dan suhu di dalam kabin. Doors. Untuk bagian pintu, pesawat yang kita punya ini memiliki 4 buah pintu. Di antaranya ada pintu penumpang yang berposisi di bagian depan, bagian tengah, dan juga bagian belakang. Sedangkan pintu kecil yang berada di belakang sayap, ini merupakan akses pintu darurat yang diharuskan berada dalam kondisi non-aktif. Karena jika pintu darurat tersebut diaktifkan, maka akan terjadi luncuran darurat. Lalu pada posisi kanan bagian bawah pesawat, di sini kita akan menemukan 2 lagi pintu kargo. Selanjutnya, jika kita melihat lebih detail lagi pada bagian pintu, di sini kita juga akan menemukan tuas yang akan menunjukkan pengaturan pembukaan pintu. Yang mana, jika kita ingin membuka pintu pesawat, posisi tuas tersebut harus berada di atas. Karena jika tuas tersebut berada di bawah, maka pintu tersebut akan terbuka secara instan dibarengi dengan perosotan darurat. Beralih ke bagian bawah tuas. Di sini kita akan menemukan lampu indikator tekanan berlebih yang akan terlihat dari dalam maupun dari luar pesawat. Yang mana lampu tersebut akan menunjukkan perbedaan tekanan yang nantinya akan memberitahu kru pesawat dalam melakukan proses pembukaan yang aman. Dan jika kita melihatnya lebih dekat lagi, pada bagian luar pintu akan terdapat panel ventilasi yang bertugas sebagai penyeimbang tekanan udara. Lalu, bagaimanakah cara membuka pintu tersebut? Nah, dengan memutar gagang kunci interior, maka akan memungkinkan pintu tersebut terbuka. Selain itu, ada juga kunci pintu yang dapat diakses dari luar. Selanjutnya, untuk mekanisme cara kerja pintunya sendiri. Pintu akan bekerja dengan berjalan pada lengan engsel untuk berayun keluar dan bergerak menjauh dari badan pesawat, dengan batang penstabil untuk memandu proses bukaan dan proses penutupannya. Sayap dan permukaan kendali penerbangan. Wings and Flight Control Surfaces. Untuk yang pertama, sayap sendiri berfungsi untuk menghasilkan daya angkat yang diperlukan oleh pesawat. Sedangkan permukaan utamanya berfungsi untuk mengkontrol penerbangan meliputi aileron, elevator, dan kemudi. Nah, aileron biasanya bergerak berlawanan satu sama lain dengan tujuan untuk memiringkan pesawat. Sedangkan elevator memengaruhi sudut pitch dari depan ke belakang. Dan beralih ke fungsi yang ketiga, kemudi berfungsi untuk mengendalikan yaw atau rotasi vertikal dari sudut pandang pesawat. Selanjutnya, ke seluruh stabilizer horizontal, tempat elevator terpasang. Bagian ini dapat diputar untuk mempertahankan pesawat dalam posisi tertentu. Sementara elevator digunakan untuk penyesuaian yang lebih halus. Untuk mencapai ini, stabilizer terpasang pada sebuah perangkat motoris yang dapat bergerak naik atau turun melalui batang ulir. Permukaan kendali penerbangan sekunder, Secondary Flight Control Surfaces. Pada bagian sayap terdapat slat leading edge dan flap trailing edge yang bersama-sama membentuk high lift system atau sistem penerbangan angkat tinggi.
Ketika pesawat membutuhkan tambahan gaya angkat, baik slat maupun flap ini akan memanjang keluar dari sayap dengan gerakan melengkung ke bawah. Proses ini tidak hanya mengubah bentuk sayap secara dramatis, tapi juga meningkatkan luas permukaan sayap yang terpapar aliran udara. Efeknya atau akibatnya, sayap dapat mencapai sudut kemiringan yang lebih curam, yang sangat berguna saat pesawat lepas landas atau mendarat. Selain itu, perubahan bentuk sayap ini juga membantu mengurangi resiko stall. Ketika sudut kemiringan sayap menjadi terlalu curam, aliran udara dapat terlepas dari permukaan sayap, menyebabkan hilangnya gaya lifting atau angkat yang mengakibatkan stall. Namun, dengan adanya slat atau flap yang memanjang dan melengkung, aliran udara akan tetap terjaga, sehingga meningkatkan stabilitas dan efisiensi aerodinamis pesawat. Dengan kata lain, slat dan flap bekerja sama untuk memastikan pesawat tetap stabil dan aman selama fase kritis penerbangan, seperti lepas landas dan juga pendaratan. Peran penting mereka dalam menjaga aliran udara dan meningkatkan lifting membuatnya menjadi komponen yang sangat vital dalam desain sayap pesawat modern. Slat melengkung didukung oleh mekanisme roda gigi yang digerakkan oleh poros yang terhubung kembali ke unit penggerak daya slat. Untuk flap, mekanisme kereta flap bergulir keluar digerakkan oleh lengan aktuator flap. Sementara itu, balok trek penopang flap akan menurunkannya untuk penyesuaian posisi flap tersebut. Selanjutnya, di bagian belakang sayap terdapat sebaris spoiler multifungsi yang membantu aileron dalam mengendalikan gerakan roll pada pesawat. Di dekat badan pesawat juga terdapat spoiler khusus yang bekerja secara sinkron untuk menciptakan efek dumping lift. Efek ini menghasilkan downforce saat pendaratan, membantu pesawat menempel pada landasan pacu dan memperlambat pesawat serta menambah berat pada roda untuk pengereman. Lebih lanjut lagi, sepanjang ujung sayap dan winglet terdapat pembuang statis. Pembuang statis ini berupa batang logam fleksibel yang berfungsi untuk menghilangkan listrik statis yang terakumulasi akibat gesekan saat pesawat bergerak melalui udara. Roda pendaratan, landing gear. Bagian yang diperkuat dari sayap dilengkapi dengan sebuah perangkat untuk roda pendaratan utama, yang biasanya tersimpan di dalam sayap dan badan pesawat selama penerbangan. Untuk mengubah roda pendaratan ke posisi pendaratan, terdapat aktuator hidrolik retraksi yang terpasang pada strut roda pendaratan utama. Selama proses ini, pintu fairing berputar bersama dengan gerakan retraksi roda. Ketika roda pendaratan sepenuhnya diterapkan, penyangga samping yang berengsel dan kunci yang tetap dengan aktuator mereka sendiri menjaga roda pendaratan terkunci dengan kuat di tempatnya. Komponen-komponen ini secara otomatis membuka kunci dan melipat bersama dengan roda pendaratan untuk posisi penyimpanan. Selain itu, strut yang diisi dengan nitrogen dan minyak juga berfungsi sebagai penyerap kejut selama proses pendaratan. Dengan bantuan damper getar hidrolik yang terpasang untuk mengurangi getaran atau guncangan yang terjadi saat pesawat mendarat dengan kuat. Proses ini memastikan bahwa pesawat dapat mendarat dengan stabil dan juga aman. Setiap roda juga dilengkapi dengan rem karbon high durability yang terdiri dari rotor dan stator. Rotor roda terkunci dengan mekanisme penguncian internal, sehingga berputar bersamaan dengan roda. Sedangkan stator diposisikan sejajar dengan sumbu dan tetap diam. Nah, saat dilakukan pengereman, piston rem listrik menekan tumpukan rotor dan stator, menciptakan gesekan yang kuat untuk memperlambat pesawat. Nah, mekanisme ini sendiri hampir sama dengan mekanisme coupling pada kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Oke, lanjut lagi. Selain itu, roda pendaratan hidung dilengkapi dengan ban yang sedikit lebih kecil daripada roda pendaratan utama. Sistem rem pada roda ini mirip dengan sistem cylinder rack dan pinion yang digunakan untuk menggerakkan kemudi pesawat. Dengan konfigurasi ini, sistem rem pada pesawat tidak hanya memastikan pengendalian yang baik saat mendarat, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional selama penerbangan. Mesin atau engines. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagian mesinnya. Tentunya di bagian dapur pacunya ini terdapat bagian-bagian yang sangat penting.
So, pertama-tama kita akan menjelaskan dulu bagian core. The core. Bagian inti dari mesin jet adalah generator gas yang mensuplai bahan bakar gas bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbinnya. Sistem ini memiliki bagian kompresor, kombustor atau combustion chamber, dan juga turbine. Biar lebih gampang dipahami, kita fokus ke bagian kompresor terlebih dahulu. Kompresor. Pada bagian kompresor ini bekerja dengan menghisap udara dari atmosfer dan memaksanya masuk ke dalam ruang yang semakin sempit. Setiap satu tahap kompresor terdiri dari rotor yang berputar, yang dipasangkan dengan serangkaian bilah stator stasioner yang bergabung langsung pada casing inti. Rotor ini berfungsi untuk menghisap udara dari atmosfer, sedangkan bilah stator sendiri memperlambat aliran udara yang masuk dengan tujuan meningkatkan tekanan udara tersebut. Rangkaian kompresor ini biasanya akan terdiri dari 4 tahap tekanan rendah dan 10 tahap tekanan tinggi untuk memaksimalkan rasio kompresi yang dibutuhkan, yang kurang lebih ada di 1:60. The combustor. Pada bagian kombustor, udara dicampur dengan bahan bakar dan dihidupkan saat melewati kombustor. Lalu bagian suplai bahan bakar akan melepaskan aliran gas super kuat. Sebagai sampel, desain yang ditunjukkan di sini adalah kombustor model anular, yang berarti berbentuk cincin. Bagian kombustor bekerja pada saat udara yang terkompresi memasuki intake nozzle, di mana setiap nozzle ini dikoppel dengan injektor bahan bakar dan dirancang untuk memutar campuran bahan bakar dan udara yang masuk secara merata. Sedangkan untuk beberapa alat pengapiannya tidak berbeda jauh dengan alat pengapian pada mesin mobil yang akan mematik campuran bahan bakar tadi. Lalu setelah sekalinya menyala dan reaksi terjadi merata di sekitar cincin, pembakaran akan terjadi secara kontinu selama udara dan bahan bakar terus disuplai. The turbine. Mari kita berlanjut lagi ke bagian belakang. Turbin di bagian belakang mesin jet ini ditenagai oleh gas buang yang keluar dari kombustor, di mana sebagian besar daya turbin akan digunakan untuk memutar kipas. Sementara persentase kecil akan menggerakkan bagian kompresor. Perlu dicatat juga bahwa turbin fan ini sangatlah panas, dan masalah ini dapat diatasi dengan aliran udara dari kompresor yang dialihkan sebagian untuk proses pendinginan, dan penambahan coating khusus pada permukaan dinding, dan juga turbin fan yang digunakan untuk menjaga suhu tetap terkendali. Exhaust cone. Di bagian belakang ini kita akan menemukan exhaust cone yang dibentuk secara khusus untuk mencampur dan mempercepat exhaust streams. Prinsip kerjanya ini hampir sama seperti ketika kita sedang menutup lubang pada selang air untuk menghasilkan tekanan output yang lebih tinggi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk melindungi bagian mesin internal yang sensitif. The fan. Kita kembali lagi ke bagian depan. Mesin jet awalnya menggunakan turbojet, di mana saluran udara masuk mengalir melalui inti atau bagian core tadi. Tapi sekarang, sebagian besar pesawat modern menggunakan turbofan, di mana hanya sebagian udara yang masuk ke inti atau generator gas, dan daya yang dihasilkan sebagian akan disalurkan ke bagian depan untuk menggerakkan kipas yang dirancang khusus. Sekali lagi, kipas ini adalah baling-baling berteknologi tinggi di dalam saluran dan membaginya ke 2 jalur yang berbeda. Yang pertama masuk ke lubang inti mesin, dan yang kedua disalurkan melalui jalur di luar inti mesin turbin, dan disebut juga dengan udara bypass. Mesin bypass bertekanan tinggi ini biasanya dirancang untuk memindahkan jumlah udara yang besar pada mesin dengan kecepatan jelajah yang lebih lambat atau cruising speed yang lebih lambat, dengan rentang kecepatan di kisaran 310 sampai dengan 620 mil per hour. Teknologi ini sendiri memiliki tujuan atau target untuk menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Selain itu, seperti yang kita tahu juga, kecepatan pembuangan gas adalah faktor utama dalam kebisingan mesin jet. Sedangkan mesin bypass bertekanan tinggi akan mengelilingi pembuangan gas inti yang bergerak cepat dengan jumlah bypass udara yang lebih lambat, yang berguna juga untuk menghasilkan operasi kerja mesin yang lebih tenang atau senyap. Oleh karena itu, biasanya mesin ini lebih cocok dipasangkan pada pesawat komersial atau pesawat transportasi militer yang berukuran besar dan mampu membawa beban berat. Unit pembangkit tenaga tambahan, APU, Auxiliary Power Unit.
APU atau Auxiliary Power Unit adalah sumber daya cadangan yang menyediakan energi untuk bagian-bagian pada pesawat, seperti pendingin udara kabin, avionics cockpit, dan kebutuhan lainnya ketika pesawat sedang diam dan belum terhubung ke sumber daya listrik bandara. Selain itu, APU juga berfungsi untuk menyalakan mesin utama. Nah, udara bertekanan yang dihasilkan dari APU akan memutar perangkat turbin kecil di mesin yang dikenal dengan sebutan starting turbine. Turbin ini memutar gearbox utama dan bagian dalam mesin, memulai proses bahan bakar dan aliran udara yang menjadi dasar dari fungsi mesin jet, seperti yang kita jelaskan tadi di bagian mesin. APU sendiri bekerja sebagai generator gas yang beroperasi dengan prinsip yang mirip dengan mesin jet utama pesawat. Dilengkapi dengan starter listrik yang berbaterai, APU mengambil udara melalui port di bagian belakang pesawat. Udara ini dicampur dengan bahan bakar lalu dihidupkan. Hasil pembakarannya nantinya akan mendorong turbin untuk memampatkan lebih banyak udara. Proses ini tidak hanya menjalankan generator listrik untuk memasok daya ke sistem pesawat, tapi juga menyediakan udara bertekanan untuk memulai mesin utama atau keperluan lainnya. Gas buang dari APU kemudian dibuang ke belakang pesawat, lalu menghasilkan daya dorong tambahan saat diperlukan. APU juga penting sebagai sumber cadangan untuk keamanan dan kenyamanan selama perjalanan udara, terutama dalam situasi di mana pesawat tidak terhubung dengan sumber listrik eksternal. Bahan bakar atau fuel. Kotak pusat dan sebagian besar area dalam sayap membentuk sistem tangki bahan bakar raksasa. Sistem ini terdiri dari tangki bahan bakar kiri, tengah, dan kanan yang secara total dapat menampung hingga 21.508 liter bahan bakar dengan berat mencapai 17.400 kg saat penuh. Tulang rusuk yang membentuk struktur sayap bukan hanya berfungsi sebagai pendukung struktural, tetapi juga sebagai sekat dalam tangki bahan bakar. Setiap tangki dilengkapi dengan sekat yang dirancang untuk mengontrol aliran bahan bakar dan mencegah resiko percikan berlebihan. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas pesawat selama operasi penerbangannya. Sistem ini dirancang untuk memastikan distribusi bahan bakar yang optimal, yang krusial dalam mempertahankan keseimbangan pesawat dan memungkinkan penerbangan yang efisien. Lalu bagaimanakah cara memasukkan bahan bakar tersebut? Nah, bahan bakarnya ini dimasukkan melalui port yang ada di salah satu sayap. Proses pengisian bahan bakar nantinya akan diatur oleh panel pengisian pengosongan bahan bakar yang terletak di fairing sayap menuju badan pesawat. Selain itu, panel ini juga akan menampilkan tingkat bahan bakar. Untuk memastikan pengisian yang merata, katup penutup otomatis akan terbuka atau tertutup sesuai dengan keperluan. Setelah selesai diisi, udara di dalam tangki bahan bakar diganti dengan udara yang kaya akan nitrogen untuk mengurangi risiko kebakaran. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan selama penyimpanan dan operasi pesawat. Katup pembuangan udara dari mesin utama akan menarik udara bertekanan, lalu mengalirkannya melalui modul pemisahan udara untuk mengurangi kadar oksigen, meninggalkan produk yang lebih kaya akan nitrogen. Setelah udara tersebut terpisah, kemudian dipompa ke dalam tangki bahan bakar. Di ujung setiap sayap, terdapat tangki lonjakan yang berfungsi sebagai ventilasi untuk tangki utama dan tangki tengah. Tangki ini juga dilengkapi dengan gaya naga scoop, yang bekerja dengan memaksa udara untuk masuk ke dalam tangki selama penerbangan, menjaga tekanan positif dalam sistem bahan bakar, sambil mengakomodasi perubahan tekanan yang terjadi seiring ketinggian pesawat dan suhu bahan bakar. Scoop ini berfungsi sebagai saluran udara keluar dari sistem selama proses pengisian bahan bakar. Di perbatasan tangki ini juga kita akan menemukan katup penutup satu arah yang memungkinkan aliran bahan bakar hanya akan kembali ke tangki utama. Pompa bahan bakar utama terletak di dalam casing mesin jet dan terhubung ke gearbox yang didukung oleh mesin jet untuk memastikan pasokan bahan bakar yang andal ke dalam mesin. Setiap sayap dilengkapi dengan tangki pengumpul kecil yang selalu dijaga penuh agar memastikan pasokan bahan bakar yang konsisten dan stabil selama penerbangan.
Untuk mencapai kondisi tersebut, sejumlah pompa pendukung bahan bakar bekerja bersama untuk mentransfer bahan bakar sesuai kebutuhan dari tangki pusat dan juga sayap pesawat. Pompa-pompa ini dikenal sebagai Modified Flow Pumps, beroperasi hanya dengan menggunakan tekanan tanpa bagian mekanis yang bergerak, sehingga menawarkan kesederhanaan dan keandalan yang tinggi. Bahan bakar dari pompa utama yang terpasang di mesin disemprotkan melalui nosel ke dalam tabung yang menyempit. Proses ini menciptakan tekanan yang lebih rendah di ruang di belakang nosel, sehingga akan menghasilkan hisapan yang kuat untuk menarik bahan bakar ke dalam aliran dengan efisiensi tinggi. Selain itu, pompa bus elektrik di setiap sayap berfungsi sebagai cadangan jika pompa lainnya mengalami kegagalan. Selama operasi berjalan normal, Modified Flow Pumps bertugas memindahkan bahan bakar dari tangki tengah ke tangki utama sayap, kemudian mengalirkan ke tangki pengumpul sebelum akhirnya sampai ke mesin pesawat. Pompa bus elektrik ini tersedia untuk menyediakan pasokan bahan bakar darurat jika diperlukan, dan memastikan bahwa mesin tetap beroperasi dengan lancar bahkan dalam kondisi darurat. Anti-es dan kabut, Anti-Ice and Fog. Udara buangan panas digunakan dalam sistem anti-es dan anti-kabut. Tabung piccolo yang berlubang di slat sayap memanfaatkan udara buangan untuk mencairkan es, yang kemudian keluar dari bagian belakang slat. Selain itu, udara panas buangan dialirkan melalui penutup depan mesin, yang dilengkapi dengan celah pembuangan kecil di bagian bawahnya untuk mengoptimalkan pengeluaran panas. Lalu, untuk area kokpit, kaca depan dan jendela samping dilengkapi dengan lapisan film pemanas yang terletak di antara lapisan kaca. Lapisan ini membantu mencegah pembentukan embun dan es pada permukaan kaca dan memastikan visibilitas yang optimal bagi awak kokpit. Hidrolik. Pesawat ini dilengkapi dengan 3 sistem hidrolik terpisah untuk mengoperasikan berbagai sistem penting. Sistem hidrolik 1 dan 2 berfungsi sebagai cadangan jika salah satu mengalami kegagalan, dan juga memastikan keandalan operasional pesawat. Sementara itu, sistem ketiga yang dikenal sebagai sistem hidrolik darurat 3 hanya akan diaktifkan dalam keadaan darurat dan mendesak. Komponen dasar dari sistem hidrolik 1 terletak di fairing sayap menuju badan pesawat di sisi kiri, sedangkan sistem hidrolik kedua juga memiliki konfigurasi serupa yang berada di sisi kanan. Penempatan tersebut dirancang untuk memastikan distribusi yang efisien dan kehandalan sistem hidrolik dalam berbagai kondisi penerbangan. Aktuator hidrolik yang sering dipasang di ruang sempit mengoperasikan berbagai permukaan kontrol penerbangan kritis seperti spoiler, elevator, rudder, dan lainnya. Beberapa aktuator mengoperasikan satu permukaan kontrol yang terhubung ke sistem hidrolik terpisah untuk memastikan redundansi. Sistem hidrolik 1 mengendalikan aktuator untuk rudder atas, elevator luar kiri, thrust reverse kiri, spoiler multifungsi kiri dan kanan nomor 1 dan 3, unit penggerak tenaga flap, rem flap kiri dan kanan, spoiler darat kiri dan kanan, dan roda pendaratan. Sistem hidrolik 2 mengendalikan aktuator untuk rudder tengah, elevator luar kanan, thrust reverse kanan, spoiler multifungsi kanan dan kiri nomor 4, aileron luar kiri, kemudian roda hidung, unit penggerak tenaga slat, dan rem slat kiri dan tengah. Lalu lanjut lagi, sistem darurat 3 dapat menggerakkan aktuator untuk rudder bawah, elevator dalam kiri dan kanan, spoiler multifungsi kiri dan kanan nomor 2, aileron dalam kiri dan kanan, rem slat dan flap kiri dan kanan. Dan terakhir, aktuator penyimpanan turbin udara RAM. Pencahayaan eksternal dan antena, external lighting and antennas. Untuk bagian pencahayaan, pertama terdapat lampu navigasi yang dipasang berpasangan untuk meningkatkan visibilitas pesawat. Di antaranya ada lampu hijau yang terletak di ujung sayap kanan, lampu merah di ujung sayap kiri, dan lampu putih di bagian ekor. Lalu, lampu suar merah yang berkedip dan lampu strobo putih membantu pesawat dalam menghindari tabrakan udara. Selain itu, terdapat lampu sorot yang ditempatkan untuk menerangi logo pesawat dan lampu samping yang digunakan untuk inspeksi sayap saat pesawat berada di darat.
Lalu lampu tambahan pada fairing sayap menuju badan pesawat dan pada roda pendaratan hidung, memberikan penerangan tambahan saat pesawat lepas landas dan juga hendak mendarat. Selain itu, kita juga akan menemukan lampu taksi yang memberikan pencahayaan di sekitar pesawat ketika bergerak di darat, sehingga akan memastikan keselamatan dan efisiensi saat bergerak di area bandara. Di sisi lain, untuk bagian antena, pertama di sini kita akan menemukan antena radar cuaca yang dipasang pada pesawat. Akan melakukan pemindaian pada berbagai sudut untuk mendeteksi dan memantau kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. Lalu antena lainnya akan berada di badan pesawat yang meliputi sistem komunikasi radio yang memungkinkan pesawat berinteraksi dengan stasiun darat, sistem penghindaran tabrakan udara untuk menjaga keamanan penerbangan, pengawasan lalu lintas udara, sistem navigasi GPS yang penting untuk menentukan posisi dan arah penerbangan, serta antena pitaku yang digunakan untuk akses internet dan komunikasi data lainnya. Nah, itu dia untuk bagian eksterior dari pesawat. Lalu bagaimana dengan bagian interiornya? Crew areas. Di sini kita akan dihadapkan dengan area kru. Di antaranya ada dapur depan dan belakang yang dilengkapi dengan kursi lipat untuk anggota kru. Lalu secara struktural kita akan melihat pintu dek penerbangan yang terbuat dari bahan kokoh dengan sisipan bahan tahan peluru, serta dilengkapi dengan lubang intip yang juga terbuat dari bahan yang tahan peluru. Selain itu, di bagian depan pintu kita akan menemukan kait pintu yang dipasangkan untuk mencegah pintu terbuka saat ada tekanan dari sisi penumpang. Serta di samping itu, sebuah keypad juga digunakan oleh pramugari untuk meminta akses ke dek penerbangan dengan kode override yang tersedia untuk situasi darurat. Sebagai peningkatan keamanan, area ini juga dipantau secara ketat dengan kamera pengawas untuk melihat situasi di dalam pesawat. Manajemen udara, Air Management. Selanjutnya, manajemen udara. Selama penerbangan, udara bertekanan untuk ruang kru dan penumpang dikumpulkan dari kompresor tekanan rendah dan tinggi yang ada di dalam mesin, yang mana kelak akan melalui katup udara buangan. Katup udara buangan tekanan rendah dan tinggi. Lalu udara buangan ini didinginkan dengan udara luar melalui saluran udara ram di fairing sayap ke badan pesawat, sebelum dialirkan melalui sistem pengendalian iklim untuk diproses lebih lanjut sesuai kebutuhan. Sambungan darat tekanan rendah juga tersedia untuk menghubungkan pesawat ke sumber pendingin udara eksternal saat pesawat tersebut berada di daratan. Lebih lanjut lagi, jaringan tabung keluaran udara menghubungkan sistem ini ke kontrol kabin di setiap kursi dan area lain di pesawat. Di dalam pesawat, terdapat katup penyeimbang antara kompartemen bertekanan untuk menjaga keseimbangan, serta katup aliran keluar yang terletak di dinding tekanan di belakang kompartemen kargo depan. Air dan limbah, water and waste. Selanjutnya, untuk air dan limbah, pesawat ini dilengkapi dengan 5 kamar mandi. 1 di depan dek penerbangan dan sisanya di bagian tengah pesawat. Selain itu, terdapat wastafel di dapur depan dan juga area belakang. Nah, untuk air yang disuplai ke kamar mandi dan wastafel, ditarik dari tangki berkapasitas 42 galon atau setara dengan 159 liter yang terletak di bawah panel lantai bagian belakang. Dan untuk mencegah pembekuan, terdapat pemanas yang menyelimuti tangki tersebut dan juga saluran pemanas air. Pemanas air yang berada di dekat setiap wastafel mengalirkan air panas melalui pencampuran untuk mengatur suhu pada keran. Lalu air kotor dari wastafel akan dialirkan melalui pipa pembuangan yang juga memiliki pemanas di bagian depan dan tengah bagian bawah pesawat. Air kotor ini akan mengalir dan menguap saat pesawat berada dalam penerbangan. Di sisi lain, limbah dari toilet akan disimpan dalam tangki limbah dan dibuang setelah pesawat mendarat. Dalam pembuangan tersebut, udara dan air bakal dipisahkan dari limbah sebelum memasuki tangki. Dan untuk memproses pemisahannya, pada ketinggian di bawah 4.878 meter, generator vakum akan menarik limbah ke dalam tangki. Lalu saat posisi pesawat di atas 4.878 meter, tekanan yang berada di antara dalam dan luar pesawat bisa menciptakan hisapan tanpa bantuan generator vakum. Kelistrikan, electrical.
Selanjutnya kita beralih ke bagian kelistrikan. Ada dua ruang peralatan listrik di bagian bawah badan pesawat. Pertama, ada ruang peralatan depan yang berada tepat di belakang dek penerbangan. Sementara itu, ruang peralatan tengah terletak di belakang sayap. Kedua ruang ini dilengkapi dengan berbagai macam elektronik, komputer, dan peralatan lainnya yang mengoperasikan berbagai sistem pada pesawat. Setiap mesin dilengkapi dengan generator sebagai sumber utama daya listrik. Sementara itu, APU atau Auxiliary Power Unit yang berfungsi sebagai sumber daya cadangan. Distribusi daya listrik diatur oleh 3 pusat terpisah, mengalir ke sistem-sistem penting seperti roda pendaratan, sistem penerbangan angkat tinggi, rem, monitor tekanan ban, dan sebagainya. Sedangkan di ruang peralatan depan, terdapat 2 komputer kendali penerbangan utama, dengan komputer penerbangan cadangan alternatif di ruang peralatan tengah. Sistem darurat, Emergency Systems. Pada bagian depan dan belakang stasiun dapur dilengkapi dengan kotak Peikuka, senter, alat pemadam kebakaran, rompi pelampung kru, megafon, dan tabung oksigen portabel yang menyediakan oksigen selama 15 menit bagi anggota kru. Lalu untuk penumpang, generator oksigen di atas setiap baris kursi akan aktif jika kabin kehilangan tekanan, menghasilkan oksigen selama sekitar 13 menit melalui reaksi kimia. Kemudian, pemancar lokasi darurat secara otomatis akan aktif jika terdeteksi kecelakaan, dengan memancarkan sinyal untuk bantuan pencarian pesawat. Modul identifikasi pesawat menyediakan data spesifik ke pemancar lokasi. Selain itu, seluncur pintu disimpan di kompartemen bawah setiap pintu penumpang dan layanan. Ketika pintu dibuka, seluncur tersebut akan mengembang dan mengaitkan dirinya ke ambang pintu. Sementara itu, pintu keluar darurat di atas sayap selalu dalam kondisi siap untuk digunakan, dengan seluncur penyelamatan yang secara otomatis mengembang dari kompartemen khusus di dekat bagian belakang sayap ketika pintu darurat tersebut dibuka. Selain itu, jika terjadi kegagalan daya listrik, turbin udara ram atau aerator ram air turbine secara otomatis akan mengembang dan berfungsi sebagai kincir angin kecil yang nantinya menghasilkan daya listrik darurat dari gerakan pesawat melalui udara. Daya dari aerati ini akan disalurkan untuk menjaga sistem darurat, roda pendaratan, dan sistem hidrolik darurat nomor 3 agar tetap aktif. Selain itu, loop deteksi kebakaran yang sensitif terhadap suhu dipasangkan dengan mengelilingi setiap mesin dan APU, dilengkapi dengan botol pemadam kebakaran berbentuk bola yang ditempatkan di sekitarnya. Sedangkan pada ruang peralatan dilengkapi dengan detektor asap, sementara kompartemen kargo dilengkapi dengan detektor asap dan botol pemadam kebakaran. Lalu perekam data penerbangan memonitor akan merekam data operasional selama 50 jam terakhir, dengan kapasitas penyimpanan untuk 25 jam dalam unit memori yang tahan dengan benturan. Perekam ini juga dilengkapi dengan suar penentu lokasi bawah air yang memancarkan sinyal selama 90 hari. Selanjutnya, sistem manajemen kesehatan pesawat akan menyimpan data perawatan dan memonitor seperti angin kencang, turbulensi, dan kondisi pendaratan keras. Oke, itu dia pembahasan tentang pesawat yang bisa kita jelaskan di video kita kali ini. Gimana, kalian sudah mengingat semuanya? Seperti biasa, kalau ada yang mau menambahkan atau memberi saran dan juga masukan, langsung aja tulis dan ramaikan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.